Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program Renungan Suara Penghulu. Hari ini saya akan membawakan renungan berjudul Hidup ini adalah kesempatan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita di dunia ini memiliki keterbatasan waktu. Kita tidak tahu kapan kita akan mengakhiri hidup di dunia ini, atau kapan kita akan dipanggil, umur berapa kita akan dipanggil, dalam kondisi apa kita dipanggil. Yang pasti yang Tuhanlah yang memiliki kehidupan kita, dan kehidupan kita di dunia ini merupakan rahasia karena kita tidak tahu sampai kapan. Untuk itu, selagi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, seperti apa firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan supaya kita jangan mempergunakan waktu atau kesempatan ini untuk menuruti kehendak manusia, tapi kita mau melakukan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Tuhan menghendaki yang pertama, ketika kita diberikan kesempatan di dunia ini, kita mau memakainya untuk melayani Tuhan. Tuhan telah memberkati Bapak, Ibu, dan saya dengan segala hal yang baik di dalam diri kita. Saat ini harta kekayaan yang kita miliki, talenta yang kita miliki, kemampuan yang Tuhan berikan, harta benda yang ada pada kita, kedudukan, jabatan, apapun itu yang sedang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan inginkan agar kita dapat menggunakan itu untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan pernah kita sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Gunakanlah waktu yang ada untuk melayani Tuhan, sehingga ketika engkau masih kuat, engkau masih sehat, engkau pergunakan itu sehingga tidak ada penyesalan ketika engkau dipanggil oleh Tuhan, karena engkau sudah melakukan yang terbaik, melakukan kehendak Tuhan, yaitu melayani Tuhan. Kesempatan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, selagi Tuhan berikan kesempatan kita hidup di dunia ini, apa yang kita lakukan? Firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Melakukan kebaikan itu merupakan kehendak Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, di masa pandemi ini sudah hampir 2 tahun kita jalani dalam kehidupan kita. Banyak hal yang terjadi, ada berbagai perubahan yang terjadi, ada berbagai kesulitan yang terjadi, ada begitu banyak kesedihan, kerugian yang terjadi di dalam kondisi yang tidak menentu ini. Tuhan menghendaki kita anak-anaknya untuk melakukan kebaikan. Orang di luar Tuhan mampu melakukan kebaikan, apalagi kita dituntut untuk melakukan kebaikan kepada sesama kita. Melakukan kebaikan bukan harus menuntut kita punya banyak duit baru kita mampu melakukan, tapi hal sederhana di masa pandemi ini yang bisa kita lakukan adalah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu keluar kemanapun Bapak Ibu pergi, pergunakanlah masker. Itu salah satu bentuk kebaikan yang sederhana. Karena ketika kita memakai masker, kita dapat melakukan kebaikan buat orang lain, kita tidak menularkan COVID-19 kepada orang lain, dan kita sendiri pun tidak tertular. Kita melindungi diri kita ketika kita memakai masker. Itu salah satu bentuk contoh terkecil kita bisa melakukan kebaikan. Selagi masih ada kesempatan, pergunakanlah. Kita harus menunjukkan kasih kita. Sebagai orang Kristen sudah identik bahwa kita hidup dengan kasih. Kasih itu membutuhkan suatu tindakan nyata, di mana kita mau bertindak. Kasih
memampukan kita untuk memberikan pengampunan. Kasih memampukan kita untuk belajar rendah hati dan meminta maaf ketika kita menyadari akan kesalahan kita. Kita mau meminta maaf, kita mau menyadari hal tersebut dan mempergunakan itu untuk memperbaiki hubungan dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Mungkin tanpa kita sadari kita pernah menyakiti mereka, ataupun kita bisa mengampuni mereka yang menyakiti kita. Lakukanlah kebaikan selagi masih ada kesempatan. Saya memakamkan pasien COVID-19. Dalam suatu ketika ada seorang anak yang histeris ketika acara pemakaman sedang berlangsung, di mana peti jenazah sudah dimasukin ke liang lahat. Dia ingin masuk ke dalam kuburan tersebut karena dia merasa menyesal sekali dia tidak sempat meminta maaf kepada papanya. Hubungannya bersama dengan orang tuanya adalah hubungan yang kurang harmonis dan mereka tidak sempat melakukan rekonsiliasi karena pada waktu itu papanya sehari ketahuan terpapar COVID-19, dibawa ke rumah sakit dan ternyata besoknya papanya meninggal dan dia tidak mendapatkan kesempatan untuk meminta maaf kepada orang tua. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, selagi kita diberikan kesempatan, mari lakukanlah kebaikan. Buatlah sejarah yang baik di dalam kehidupanmu terhadap orang-orang di sekitarmu. Lakukanlah kebaikan karena Allah kita adalah Allah yang baik dan memiliki anak-anak yang baik yang mau melakukan kebaikan untuk sesamanya. Amin. Hal yang ketiga, ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, apa yang harus kita perbuat? Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat 25, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita mengalami pertobatan, memahami kebenaran firman Tuhan. Kesempatan untuk bertobat. Bapak, Ibu, dan saya, dimanapun Anda berada, apapun saat ini yang sedang mengikat engkau, apapun yang sedang saat ini engkau lakukan, yaitu engkau tahu itu adalah hal yang tidak benar, hal dosa yang mendatangkan murka Tuhan, yang mendatangkan kebinasaan bagimu, berubahlah, bertobatlah selagi masih ada kesempatan. Karena ketika engkau mampu mengakui, datang kepada Tuhan dan mau berubah, Tuhan akan merubah pikiranmu, Tuhan akan merubah perilaku dengan kebenarannya. Dia mampu mengubah kehidupanmu. Ada kesempatan untuk mengalami pertobatan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, lakukanlah selagi masih ada kesempatan untuk bertobat. Bertobatlah, jangan sampai ada penyesalan. Puji Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk kita melayani Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Kesempatan di mana kita memperbaiki, melakukan kebaikan dengan sesama kita, dan kesempatan untuk diri kita sendiri mengalami perubahan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.